Baik yang saya hormati sahabat saya Kiai Asep Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Serengsem Panjang, Bandar Lampung. Yang saya hormati Wali Kota Bandar Lampung, kelewat wali kotanya. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung yang sambutannya diwakili pembacaannya oleh Pak Lurah Serengsem, Bapak Hendra Jaya ya Pak ya. Saya nggak hafal, padahal tetangga saya Pak. Saya hafal sama bapaknya. Pak Haji Jamal itu tokoh orang tua di lingkungan kita. Saya nggak nyangka kalau anaknya jadi lurah ya. Subhanallah. Saya doakan Pak Hendra bisa jadi wali kota beneran. Selanjutnya yang saya hormati para kiai. Tidak bisa saya sebutkan satu persatunya karena saking banyaknya kiai yang hadir bersama kita. Sebagian sudah lupa nama-namanya. Nah, saya ini sudah lama tidak ke Serengsem ini. Selanjutnya yang saya hormati para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, panitia yakni Pak Jasudin ya Pak, Sajudin. Pak Sajudin itu atlet ya Pak? Enggak, di foto profil itu kedot amat ya. Kedot amat Pak, kayak apa binaraga gitu. Enggak, badan kayak Pak Sajudin itu body idola para janda itu. Allahu Akbar. Saya lihat di profil kok gagah amat ya. Selanjutnya yang saya hormati segenap panitia, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, apa kabar? Sehat? Ini spesial anak-anak, jangan ngobrol ya. Perasaan kayak nyamuk, wong gitu. Anak-anak itu jangan ngobrol, mending main aja daripada ngobrol. Pokoknya jangan ngobrol. Kasihan mamak-mamaknya itu keganggu mendengarkan Pak Ustadz ceramah. Nah gitu kan tenang enak, mending tidur lah apa-apa malahan. Jadi jangan ribut, jangan diskusi sama teman-temannya. Baik Bapak Ibu, malam ini kita maulid. Kita semua berdoa dan saya doakan kita yang maulid malam ini masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan tuh, tambah rezekinya, tambah istrinya. Ngapain diaminin? Marah mamanya nanti. Tambah solehah istrinya, Allahumma amin. Soleh dan solihah anak-anaknya, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kita ini saban tahun maulid, bahkan mungkin saban Senin juga maulid Pak. Buktinya kita puasa hari Senin kan, itu maulid, itu puasa maulid. Jadi maulid nggak mesti nunggu bulan Rabiul Awal, kapan saja. Cuman syiarnya lebih banyak di bulan Rabiul Awal. Orang Wahabi alias Wahaboy sering membid'ahkan amal kita ini, syiar-syiar kita ini, bid'ah. Bahkan ada yang mengharamkannya. Mereka nanya apa dalilnya. Tidak bosan-bosan saya sampaikan. Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis
5101. Bahwasanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an mimpi ketemu kakaknya Abu Lahab laknatullah alaih yang sudah 1 tahun mati dikubur. Nah, Abu Lahab cerita dalam mimpi itu. Ini mimpi orang soleh itu benar. Ini mimpinya Abbas, paman Nabi. Abu Lahab cerita, sejak dia mati, masuk kuburan, disiksa, dihajar dengan siksa kubur. Hanya saja diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin. Ini matannya sahih muttafaqun alaihi. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Gara-garanya apa? Ini gara-garanya harus kita garis bawahi. Gara-gara kata Abu Lahab, waktu Muhammad lahir ponakan kita, saya senang dengan maulid Muhammad. Saya senang dengan kelahiran keponakan kita. Saking gembiranya, saya bersedekah memerdekakan budak. Sedekah memerdekakan budak itu sedekah yang pahalanya paling tinggi. Sayang sekarang nggak ada budak lagi. Kalau budak Palembang banyak, budak Semende, budak Ugan banyak, budak Sunda loba, budak Sahaya. Nah, gara-gara gembira dengan maulid, gara-gara senang dengan kelahiran Nabi, gara-gara sedekahnya, Abu Lahab pending libur siksanya tiap hari Senin. Dan ulama sepakat dengan itu. Nah, ini kan Abu Lahab, jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas musyriknya, jelas-jelas premannya. Saking premannya Abu Lahab ini terkenal, disebutkan dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu kalau pengen jadi preman jangan nanggung. Hebat sekalian. Kalau nanggung itu masih melarat. Preman kalau nanggung masih melarat. Premaling orang mangan, melarat. Preman sekalian jago. Anton Medan, Suge, tua tobat dia. Kemudian Hercules, Suge, nggak tanggung jadi premannya. Rumahnya kayak istana. Tua tobat dia. Nah, Abu Lahab ini premannya nggak tanggung, terkenal. Saking sebelnya Allah dengan Abu Lahab, saking keselnya Allah, namanya disebutkan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bahasa majazi nih Pak. Ya, tangan itu kan simbol perbuatan. Maksudnya gara-gara perbuatannya Abu Lahab binasa. Watab, dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mengapa muncul ayat yang kedua? Abu Lahab ini songong, takabur, sombong. Kalau benar apa yang dikatakan Muhammad, ada surga, ada neraka, gampang kata Abu Lahab. Duit saya banyak, harta saya banyak, usaha saya banyak, saya tebus neraka dengan harta saya. Maka Allah jawab, ma aghna anhu, tidak ada manfaat atasnya, maluhu, harta kekayaannya, wama kasab, begitupun bisnis dan perniagaannya. Sugih Abu Lahab, nggak bisa menyelamatkan dirinya.
Makanya kaya jangan sombong. Saya tanya Bapak Ibu, ada orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin? At-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong jelek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Pengen tahu saya kayak apa orangnya? Tidak ada gunanya harta Abu Lahab, tidak ada gunanya kekayaan bisnis dan perniagaannya, tidak bisa menyelamatkannya. Saya naran dzata lahab. Nah, Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Banyak preman belum tentu masuk neraka. Freddy Budiman, tuh preman tuh, bandar narkoba, masuk Nusa Kambangan, vonis mati, tobat dia. Begitu tobat, dihukum mati, sudah sholat dan mengucapkan kalimat syahadat, preman belum tentu masuk neraka. Hercules ujung-ujungnya tobat kan. Preman-preman yang lain banyak yang tobat. Makanya benar kata orang, mending jadi mantan preman daripada jadi mantan ustad. Kalau mantan preman enak nyeramahinnya Pak, dia sadar dia dulu salah. Tapi kalau mantan ustad diceramahin dia lebih pintar. Bingung kita. Betul nggak kira-kira? Tapi ada juga yang ngomong begini, mending bau-bau ustad, kan dekat ustad jadi bau-bau ustad kan, daripada ustad bau. Iya juga ya, ustad nggak boleh bau, harus wangi karena Nabi suka yang wangi-wangi. Jadi preman belum tentu masuk neraka, tapi ada preman yang pasti masuk neraka. Nomor 1 namanya Firaun, pasti itu. Nomor 2 Abu Lahab, pasti masuk neraka. Saya selanaron, niscaya pasti, ini pakai sin litanpis, niscaya pasti Abu Lahab masuk neraka. Dzata lahab, nerakanya berupa api yang bergejolak, makanya dzata lahab, sama dengan nama Abu Lahab. Lahab itu artinya merah menyala. Mukanya Abu Lahab itu merah menyala, maka dipanggil Abu Lahab. Makanya bapak-bapak, muka kita gosong gak apa-apa, gosong hitam burik gudik gak apa-apa. Yang penting daripada merah menyala, Abu Lahab dong. Nanti dipanggil orang Abu Lahab lagi ya. Dzata lahab masuk ke dalam api neraka yang berupa api yang bergejolak dan menyala-nyala. Dan ternyata yang masuk neraka ini bukan cuman Abu Lahab, wamra'atuh, bininya juga. Bininya Abu Lahab masuk neraka. Ibu-ibu harus tahu sebabnya biar gak ikut-ikutan. Apa sebabnya? Hammalatal hatab, karena bininya tukang bawa kayu bakar. Apa urusannya? Ini kan bahasa majazi, gak mungkin kan bini Abu Lahab cari kayu bakar ke hutan. Orang sugih kok kerjaan ngambil kayu bakar. Dia banyak anak buah, banyak budak sahaya. Itu bahasa majazi. Hammalatal hatab, bininya Abu Lahab ini tukang provokator alias kompor. Zaman sekarang ada kompor banyak. Dulu zaman Nabi kompor belum ada, maka Quran nyebutnya bukan kompor, adanya kayu bakar, makanya hammalatal hatab.
tukang bawa kayu bakar. Jadi bininya Abu Lahab ini binasa gara-gara cangkem, gara-gara mulutnya suka nyinyir, suka ngementari orang, mulutnya suka gibah, mulutnya suka fitnah. Nah, saya perlu ingatkan Bapak Ibu malam ini, hati-hati dengan bahaya lisan. Hati-hati. Karena begini, rajulun min ummati, laki-laki dari umatku, datang pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, tapi sia-sia, habis semua pahalanya gara-gara lisannya suka menyakiti orang lain, suka ngegosip. Tahu gosip nggak, Bu? Digosok makin sip. Ibu-ibu ini suka ngegosip nggak? Suka sih, enggak, cuman hobi aja. Kadang-kadang sampai keriting bibirnya. Kok bisa ya kalau ibu-ibu lagi ngerumpi itu keriting bibirnya, sampai penget-pengot. Kadang-kadang orang setruk aja kalau diajak ngerumpi lancar ngomongnya. Orang setruk loh, Pak. Padahal kalau nggak diajak ngerumpi susah ngomongnya. Begitu diajak ngerumpi lancar ngomongnya. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini banyak provokasi, fitnah yang nyebar atas nama agama. Hati-hati. Apalagi tahun politik. Pak, beda pilihan itu wajar. Betul apa betul? Tapi jangan gara-gara beda pilihan kita punya sentimen, menyuburkan kebencian dan caci maki, menyebar fitnah atas nama agama. Saya perlu ingatkan dengan firman Allah Ta'ala, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan, jangan jadi followers, jangan percaya dengan orang yang gampang sekali bersumpah atas nama Allah. Lihat nggak di media sosial, orang dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit main sumpah demi Allah. Sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan pernah percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Kalau kata ulama, orang yang gampang sumpah mubahalah, gampang bersumpah demi Allah, tanda satu, dia nggak takut dengan Allah. Makanya ulama, Pak, nggak pernah ngomong demi Allah, saking takutnya dengan Allah. Boleh ngomong demi Allah itu kalau sidang jadi saksi, jadi tersangka, atau kalau dilantik jadi Pak Lurah, boleh nyebut demi Allah. Tapi begitu murahnya nyebut demi Allah, itu tanda orang yang sedang memanipulasi agama. Makanya di Quran disebutkan, ada pedagang kalau dagang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, ditegur oleh Allah. Enggak boleh yang demikian. Alangkah mudahnya dia bersumpah. Makanya orang yang gampang nyebut demi Allah, tanda dia sedang berdusta. Bu, ini ilmu buat ibu-ibu. Orang kalau nyebut demi Allahnya gampang, bohong. Lihat bapak-bapak nih, Bu. Kalau bapak-bapak ngomong demi Allah mah, itu bukan pacar papa, itu teman kerja, bohong. Demi Allahnya mudah amat. Jadi sekali lagi, Pak, hati-hati nyebut demi Allah. Memang Allah gaib, tapi Allah Maha tahu. Jangan main sumpah-sumpah itu. Makanya saya sebel banget itu. Saya mendukung Kepolisian Republik Indonesia. Nur Sugi yang suka demi Allah nyebar fitnah itu ditersangkakan. Dia buat mainan ini agama. Dia buat mainan ini Al-Quran. Dia sumpah-sumpah hanya demi kepentingan politik. Na'udzubillah. Jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah, gampang mencela, hammazim masya'im binamim. Buka lagi Quran.
Kemana-mana mereka menyebarkan ujaran kebencian. Sudah ada dalam Quran itu. Menyebarkan ujaran kebencian, hinaan binamim, yang tujuannya untuk mengadu domba. Hati-hati dengan itu semua. Jangan pernah ikut-ikutan sikap yang sedemikian rupa. Bahaya lisan. Karena bininya Abu Lahab binasa gara-gara tak bisa menjaga lisannya. Baik Bapak Ibu, serem kalau ngomong ke sana. Turun lagi kita. Artinya, sederhananya begini Bapak Ibu. Abu Lahab saja jelas-jelas dilaknat, jelas-jelas musyrik, kafir, ringan siksa gara-gara maulid. Nah, apalagi kita dong. Kita Abu Lahab bukan? Bu, Pak, kita bukan Abu Lahab, anak Abu Jahal bukan anak buahnya. Kita umat Nabi yang sudah 14 abad pisah dengan Nabi, tapi tetap cinta dengan Nabi. Dengan syiar maulid ini, maka mudah-mudahan di akhirat nanti kita masuk surga bersama Nabi. Allahumma amin. Nah, saya mau tanya ini, Bapak Ibu milih di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi apa sama Jupe? Tahu Jupe gak Pak? Tahu kan? Is oke wae aku rapopo. Kalau tetanggaan sama Nabi udah tergaransi masuk surga. Tapi kalau sama Jupe, ya nggak tahu saya Pak. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Cuman ya saya doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga. Amin. Saya ngedoa ada alasan. Apa alasannya? Jupe ini Bapak Ibu kena kanker sampai botak palanya, rontok rambutnya, sampai mati nggak sembuh. Nah, ini ilmu buat kita. Orang yang kena sakit, mati dalam keadaan sakitnya tidak sembuh, maka dia mati dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Ada sahabat minta tolong kepada Nabi, doakan saya ya Rasul, agar saya sembuh. Kamu milih kata Nabi, satu, kamu saya sembuhkan, saya doakan sembuh, atau yang kedua, biarkan sakit, tapi kamu mati tanpa dosa sama sekali. Ya kalau begitu biarin aja ya Rasul, biar saya mati tanpa dosa. Nah ini ilmu buat kita Pak. Kalau Bapak Ibu punya tetangga yang stroke bengek, punya tetangga yang prostat bocor kelep, rematik asam urat, kena liver, cuci darah, ginjal, kasih tahu. Ini benar, kasih tahu. Orang yang sampai mati sakitnya nggak kunjung sembuh, ya kayak cuci darah kan nggak akan bakal sembuh kan, nggak kunjung sembuh, maka dia akan mati tanpa dosa sama sekali. Nah Jupe kan begitu, kena kanker dia. Ya jangankan yang kanker kayak Jupe Bapak Ibu, uang kita ini pening pala itu bisa menghapuskan dosa 40 hari 40 malam yang telah lalu. Pening pala menghapus dosa 40 hari. Makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sakit pala lah. Sebulan sekali sakit pala. Kalau nggak tahan antem bodrek. Bulan depan antem paramet. Bulan depan antem oskadon. Nah inilah enaknya jadi orang mukmin ini. Inilah enaknya jadi orang muslim. Semuanya adalah kebaikan. Dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya malam ini spesial tidak lagi menceritakan perjalanan Nabi, karena sudah biasa saya ceramahkan di Serengsem. Malam ini saya akan sampaikan keutamaan menjadi umat Nabi. Keutamaan. Kita ambil satu persatu. Satu, umat Nabi ini mendapat syafaat semua. Bapak-bapak nih, kita nih dapat syafaat. Apalagi kita sudah maulid. Tolong diingat nanti kalau di akhirat, kalau bapak-bapak kebanyakan dosa, kira-kira kita ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Nah, saya setuju, ngaku dosa itu bagus.
kita kurang amal atau kelebihan dosa, jangan khawatir. Di akhirat nanti, ya Allah, izinkan Nabi memberi syafaat kepada saya. Emang alasannya apa kata Allah? Saya rajin maulid ya Allah. Nyumbang telur berapa? Ya cuma 3 biji. Tapi jadilah kan? Saya rajin maulid ya Allah. Bapak-bapak berwasilah dengan maulid ini, mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat syafaat. Allahumma amin. Karena begini, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya. Makanya nabi yang lain nggak bisa ngasih syafaat kecuali saya, kata Nabi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi, sengaja menunda doa yang pasti dikabulkan itu. Aku tabung, aku tabung, aku tabung, aku tabung, aku tabung. Akan aku jadikan tukaran di akhirat nanti sebagai syafaat. Yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Fahiyan na'ilatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Semua umatku akan kebagian syafaat. Siapapun yang matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Yang berdosa dapat syafaat, ahli maksiat dapat syafaat, yang kurang amal dapat syafaat, semua dapat syafaat, kecuali cuma satu, jangan mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh umat ini. 2 sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu, orang mukmin ini, umat Nabi ini bakal masuk surga lebih awal semua. Masuk surga lebih awal semua. Kan Nabi waktu sebelum ditarik nyawanya oleh malaikat Israel, kan ngobrol dulu. Jibril, bagaimana nasib umatku kalau aku mati hari ini? Kata Jibril, Allah sudah menegaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam. Sesungguhnya aku haramkan surga untuk semua umat hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu Muhammad yang masuk surga duluan. Jadi orang Islam ini, Pak, datangnya belakangan, masuk surganya duluan. Umat akhir zaman tapi masuk surganya duluan. Dan yang terpenting, surga itu tergantung ridha Allah. Saya ada hadis yang saya demen banget, senang sekali. Al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Keren banget hadis ini. Iman itu, kata Nabi, kurang dan lebihnya ada 60 sampai 70 kurang atau lebih cabang. Fa afdaluha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu. Ini qaulu kalimatnya, ucapan. La ilaha illallah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu demen tahlilan nggak? Sering tahlilan kan? Masya Allah. Sekali aja, Pak, sekali aja ngucap la ilaha illallah itu, kalimatan uhajjuk laka biha indallah. Kalimat satu yang akan aku jadikan alasan, kata Nabi, untuk membelamu di hadapan Allah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kali. Nah, kita ini orang NU, Pak. Orang NU ini tahlilan itu udah jutaan kali ngucap tahlil. Apalagi yang mati saban hari ada. Tiap malam kita tahlilan, bukan cuma dapat besek kita. Tahlilan.
Makanya kalau nahlilin orang mati itu Bapak Ibu, jangan malas-males nahlilnya itu. Enggak jelas ngomong apa. Yang mantap dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali aja ngucap Allah, Nabi bela kita. Apalagi kalau kita ngucap ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali, dibela oleh Nabi nantinya. Kemudian yang berikutnya, fa'adnaha, iman yang paling bawah yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan di jalan. Pohon roboh, pinggirkan. Ada duri, singkirkan. Ada batu, pinggirkan. Dengan itu saja kita bisa masuk surga. Enggak riweuh masuk surga itu. Nah, ini malam ini ada sampah di masjid, membuang satu butir pasir saja dari dalam masjid, ngebuang satu tai cicak saja dari dalam masjid, bisa menyebabkan kita masuk surga. Pokoknya yang makan-makan kue malam ini jangan ninggalin sampah. Itu kotaknya ya Pak, ini kan punya kita sendiri yang kita makan nih. Yang kita makan masukin dalam kotak itu, setengah sampahnya bawa pulang, taruh tempat sampah, jangan tinggalkan di dalam masjid. Karena sebutir kotoran yang kita buang dari dalam masjid bisa menyebabkan kita bebas dari api neraka dan masuk surga. Enak kan jadi orang muslim Pak? Enak banget. Bahkan Bapak Ibu masuk toilet tuh, begitu masuk toilet umum ada 5 pintu, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu masuk pintu toilet yang pertama, ketemu bongkahan emas. Ya kalau emas beneran bawa pulang deh. Masalah ini bekasan orang. Begitu ketemu bongkahan emas, logikanya Pak, orang keluar pilih pintu yang berikutnya, pindah. Logikanya begitu kan? Dia tidak. Begitu ketemu bongkahan emas, dia siram dengan bersih. Enggak suuzon. Kan ada orang suuzon. Kayaknya Ustaz Asep tadi masuk sini. Apa dia lupa ya? Udah campur suuzon. Terus ditinggalin, terus kasih tulisan, kalau buang hajat disiram waduh, kasih tulisan. Nggak perlu Bapak Ibu. Boleh jadi kita masuk surga hanya gara-gara menyiram bongkahan emas sisaan orang yang lupa disiram. Luar biasa surganya Allah itu. Jadi jangan ribet-ribet, ini masuk surga mau ngebom dulu baru masuk surga. Itu mah bukan mati syahid, mati sangit. Enggak jadi mati syahidnya. Jadi dibuat simple ya Pak, dibuat simple. Bahkan begini, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Hamba ini Bapak Ibu, ada yang masuk surga hanya gara-gara satu kata. Hanya gara-gara satu kata. Maka hati-hati dengan kata-kata. Boleh jadi kita celaka, boleh jadi kita selamat. Contoh misalnya pelacur yang ngasih minum anjing yang menggelepar kehausan. Hanya ngomong begini, alangkah sengsaranya anjing ini kehausan di dunia. Apalagi saya kehausan di dalam api neraka. Allah ridho dengan kata-katanya. Allah beri dia hidayah, taubatnya diterima, masuk surga. Pelacur ini. Imam Al-Ghazali mimpi ditetapkan ahli surga. Kata Imam Al-Ghazali, apa sebab? Apa karena murid saya ribuan? Bukan. Apa karena saya tahajud tiap malam? Bukan. Apa karena nulis kitab banyak sekali? Tidak. Karena apa? Waktu Imam Al-Ghazali sedang nulis, lalat jatuh ke mangkuk tintanya, diselamatkan dengan penanya sambil berucap, kasihan lalat ini berenang di dalam tinta, apalagi saya berenang di tengah api neraka. Allah ridho, Allah tetapkan masuk surga. Cuman nggak bisa dijiplak ya Pak. Nanti besok pagi bapak-bapak ngopi lagi ya. Ada lalat masuk kopi, diselamatkan pakai sendok. Mah, papa masuk surga. Iya. Enak aja kata malaikat. Ya nggak bisa begitu. Terserah Allah kan. Dari kata-kata yang mana Allah akan ridho kepada kita semua. Cuman nyelip dikit buat emak-emak nih. Bu. Katanya sih kabar-kabar.
waktu Nabi pelesiran ke neraka ngelihat banyak perempuan. Atola'tu fin nari faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku diajak kunjung ke neraka, kata Nabi, dan aku lihat ternyata sebagian besar penghuni neraka perempuan. Apa sebab? Karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis, jejai bajai najong teralala. Ibu-ibu mau masuk surga enggak, Bu? Kan sudah pernah tak ajarin. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Cuman bapak-bapak juga jangan pelit ya sama istri. Karena suami yang baik itu yang baik dengan istrinya. Kan jelas hadisnya. Jadi panjang nih bahasannya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yuk kita jadikan barometer. Orang bertakwa sempurna iman tidak dilihat dari penampilan. Jadi orang bertakwa bukan karena udeng-udengnya jedet pelapon. Ini bahasa majas hiperbola namanya ya. Bukan karena janggutnya tekan udel, bukan karena jubahnya nyengser di tanah. Tapi orang yang bertakwa sempurna imannya tergantung akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum lin nisaihim khuluqan. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua, kata Nabi, adalah yang paling baik kelakuan terhadap istrinya. Bapak-bapak ini baik nggak sih? Sayang sama ibu-ibu. Wih, hebat Pak. Padahal ibu-ibu itu jawabnya sambil ngenes itu. Sambil ngenes. Ya demi menjaga aib suami Ustadz baik. Pokoknya sayang pokoknya. Padahal di hati ngenes ya Bu ya. Punya laki hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang matanya keranjangan lagi. Mana bajingan tengik lagi ya. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang nggak dibuang menyakitkan. Ibu-ibu ini baik-baik. Makanya bapak-bapak baik-baiklah sama istri. Kalau bisa nih Pak, kalau bisa sama istri tersebut, Mama, sering pakai Mama kan? Mama, ada apa Papa? Sini nih Mama. Kan tumben manggilnya. Bapak-bapak rogoh kantong kanan. Rogoh kantong kanan, ambil duit banting 15 juta. Jeleger. Ya jangan kenceng-kenceng. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat bayar listrik, beli beras, ongkos anak sekolah, cicilan seragam pengajian, cicilan motor. Cukup Mama? Cukup Papa, mah bersisa. Kalau ada sisanya ambil buat Mama. Alhamdulillah. Istri yang gembira. Begitu istri mau balik badan, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus. Mau nggak Bu 30 juta? Ngimpi kok sampai jedut langit Bu. Cuman Pak, iyalah saya maklum. Kemampuan suami beda-beda ya Bu ya. Cuman begini Pak, walaupun nggak segitunya sama istri jangan pelit. Setuju gak Bu? Perempuan itu paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Udah ngasih gak seberapa, diungkit aja terus. Makanya bapak-bapak jangan pelit sama istri. Kalau kata orang di media sosial gimana Bu? Ingin istrinya baik, ajarin.
ingin istrinya tenang, ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, napahin, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak kira-kira? Ya iya dong Pak, cantik itu mahal soalnya. Balik lagi, perempuan banyak masuk neraka gara-gara kurang syukur dengan suami. Hanya saja begini, saya nggak mau nakut-nakutin ibu-ibu lah. Yang namanya perempuan itu masuk surganya gampang. Yang penting satu, idza shollat khamsaha, sudah sholat 5 waktu. Ibu-ibu sudah sholat belum? Wa shamat syahraha, puasa Ramadan puasa. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Ibu-ibu sama suami taat? Jangan ragu-ragu menjawabnya. Sama suami taat? Taat. Kan gampang perempuan masuk surga. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. Dan yang keempat, jaga auratnya. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. 2 ya. Yang ketiga sekarang, kelebihan umat ini Bapak Ibu, sholat 5 waktunya ngumpul untuk umat ini, untuk umat Nabi. Sholat subuh itu punya Nabi Adam. Sholat subuh itu Nabi Adam, sholat subuh 2 rakaat itu punya Nabi Adam. Sholat zuhur itu punya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat asar itu sholatnya Nabi Yunus. Ketika sudah dikeluarkan dari perut ikan, Nabi Yunus sholat 4 rakaat asar. Sholat maghrib itu sholatnya Nabi Isa alaihi salam. Sholat isya itu sholatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, masing-masing sholat punya nabi-nabi tersebut dikasih kepada umat Muhammad semua. Buat kita ini luar biasa. Cuman ringan, gak berat mengerjakannya. Gak nyampe 5 menit kok. Kecuali imamnya bacanya kepanjangan. Ya 10 menit dong. Jadi imam jangan panjang-panjang ya Pak. Kalau ahlu sunnah wal jamaah ngimam pendek-pendek. Kalau wahabi sejuz. Gempor mah gempor. Orang wahabi Pak memang sudah dikatakan oleh Nabi, saking rajinnya tahajud orang wahabi itu, sekali tahajud bacaannya 5 juz. Jadi jangan heran khawarij itu begitu. Tapi belum tentu mereka masuk surga. Wong Nabi katakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Jadi kita mah sederhana saja, jangan buat fitnah. Kan ada yang kena asam urat di belakang tuh. Jangan panjang-panjang, bacaannya pendek-pendek aja. Yang penting orang istiqomah, jaga waktu sholat. Betul nggak kira-kira? Cocok. Jaga waktu sholat 5 waktu di awal waktu. Kalau bisa di masjid istiqomah, insya Allah. Ini kalau subuh penuh nggak masjidnya? Penuh sama nyamuk. Nyamuk mubeng-mubeng kemana-mana itu. Kita makmurkan masjid. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isya. Isaknya ketiduran. Subuhnya kesiangan. Kita bang sholat subuh niatnya begini. Usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak? Jam 8 sholat subuhnya. Tapi kentara itu ngaji. Kan kalau sudah di luar waktu jangan adaan ge, kodoan dong. Tanda ngaji. Udah ngaji sama Ustaz Asep, tahu dia niatnya. Kodoan lillahi ta'ala. Istrinya nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan? Iya Ustaz, udah jam 10 kata dia. Mau nyebut kodoan udah malu, maka kesiangan. Ada aja modifikasi niatnya. Nanti anak kita niru. Apa kata anak-anak? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Ini namanya jamak total namanya Pak. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton,
ton. Maghrib mainin handphone. Isya nonton sinetron. Mati kena smackdownnya malaikat Israel. Nah, ini keutamaan umat Nabi Bapak Ibu. Sholat dikumpulkan jadi satu. Sholat itu nggak bikin capek. Coba sholat zuhur wayahnya istirahat. Apa sih pekerjaan yang nggak ada istirahatnya Pak? Pasti ada kan? Sholat asar udah selesai kerjaan. Kuli bangunan jam 4 sore selesai kerja. Besok lagi ngelanjutin. Sholat maghrib wayahnya sudah pulang ke rumah. Sholat isya kita mau start istirahat. Sholat subuh bangun. Dan sholat nggak pernah memberatkan. Saya belum pernah ngelihat orang sholat ngap-ngapan. Ngapa Pak? Capek habis sholat. Nggak ada. Orang lari ngap-ngapan banyak. Orang kerja ngap-ngapan banyak. Orang makan ngap-ngapan ada. Makan bakso 5 mangkok. Nggak bisa bangun nggak? Tapi sholat ringan. Dan kita semua akan dibahagiakan dunia sampai akhirat. Kan janji Allah, tafarragh li'ibadatik, lapangkan waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Amla'us sadraka ghinan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Kaya itu di sini Bapak Ibu. Bu, kaya itu di sini. Laisal ghina an kathratil araq. Orang kaya itu bukan karena banyak perbendaharaan. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Orang sekarang kaya-kaya tapi nggak syukur, makanya melarat. Ya Pak ya? Orang sekarang tuh kaya-kaya, HP Android semua, ya kan? HP Android semua, kemana-mana selfie, jalan-jalan ke Mutun selfie. Cuman saya bingung aja Pak, ngapalah ibu-ibu itu kalau selfie begini ya, mulutnya dipengotin lagi. Agak sulit nyontohnya Pak, nyontohinnya saja Pak, dipengotin. Sedangkan bapak-bapak udah bener kalau foto. Ini bapak-bapak, perkasa. Kalau begini mantap, setia, satu istri cukup. Iya, ini Pak. Sedangkan emak-emak begini, jadikan aku yang kedua. Maunya dewek begitu soalnya. Allahu Akbar. Kemana-mana selfie, ke pantai selfie, lembah hijau selfie, makan di sop janda selfie, makan di restoran selfie, kondangan selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT PKH ngamuk. Ini mental miskin ini Bapak Ibu. Coba kita bersyukur dulu Bapak Ibu. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Iya tah, iya juga sih. Zaman dulu saya nggak pernah mikirin beras, saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Yang pening Bapak Ibu saya soalnya. Coba kita berpikir, zaman saya masih kecil Pak, belum reformasi nih, masuk ke sono itu. Yang punya TV di kampung saya cuman kardus. TV hitam putih pakai aki. Lagi seru-seru nonton, akinya habis. Sekarang semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV, TV digital, smart TV. Dulu yang punya motor cuman satu orang, L2 Super di kampung saya. Zaman sekarang semua rumah punya motor, punya mobil, tapi ngaku melarat. Ini yang jadi masalah. Makanya BLT itu nggak tepat sasaran Bapak Ibu. 50% orang nerima BLT bukan untuk beli beras, tapi ganti HP. Ya Pak ya. Ini kenyataan kita, ini mental miskin. Coba malam ini saya ingin mengajak
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya Pak ya? Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Ini masjidnya udah bagus belum? Bagus kan Pak? Saya mohon bapak-bapak sabar, karena kita tergoda masjid model baru banyak betul sekarang ini Pak. Nanti gatel takmir masjid kan? Bongkar yuk masjid Pak. Ini wakaf orang semua ini, jariah orang. Keramik dicongkelin gara-gara ingin diganti granit umpama. Bapak Ibu, hati-hati, ini jariah orang. Jangan main bongkar pasang. Mending ada tetangga masjid yang gak kebeli beras, ada tetangga masjid yang gak bisa membayar anak di pondok, ada tetangga masjid yang gak bisa bayar daftar ulang anak sekolah, dan ada tetangga masjid janda yang gak kawin lagi. Ada nggak janda-janda yang betah? Ada kan? Padahal kasihan Pak, janda-janda itu jangan cuma yatim yang disantuni, jandanya juga. Hah? Oh, jandanya di sop ini ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, janda-janda ya? Mereka nggak kawin lagi bukan karena nggak laku, karena mungkin ada yang dipertimbangkan. Makanya bapak-bapak saya sarankan janda-janda disantun, tapi sumbang saran. Kalau nyantun janda, jangan sendirian Pak, harus ada yang nemenin. Ya kalau nggak ada yang nemenin takut bahaya nantinya. Ustadz Asep, Pak Ustadz, makasih ya, Pak Ustadz baik bener sama saya. Sekali nih, bulan depan datang lagi, ngasih lagi. Subhanallah, cuman Pak Ustadz Asep yang perhatian sama saya. Iya. Begitu bulan depan datang lagi, coba anak saya punya bapak kayak Pak Asep. Nah, jadi ya harus ada yang nemenin deh, biar nggak jadi urusan. Bapak Ibu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Usut punya usut. Mengapa orang sekarang ini Bapak Ibu susah? Bukan benar-benar susah, karena sibuk sama nikmat punya orang. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli motor gemeter. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya ikut-ikutan banyak cicilan. Ingat kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka hati-hati dengan cicilan, itu yang akan membebani. Balik. Udah berapa tadi kita Pak? 3 ya. Sekarang yang keempat. 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang keempat Bapak Ibu, umat ini tidak akan diazab di dunia. Percayalah Bapak Ibu. Makanya Pak, percuma ada orang berdoa, ya Allah laknatlah dia, azablah dia. Percuma Pak berdoa begitu. Karena umat Nabi, umat akhir zaman tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Makanya kalau ngelihat orang sakit, diazab dia. Mudanya si nakal, tuanya kena azab. Ingat, itu bukan azab. Salah sudah kita ngomong. Yang benar paling banter itu peringatan. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar dan tobat. Tapi kata yang paling tepat itu penghapus dosa-dosa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Enggak ada azab untuk umat ini. Kalau umat dahulu ada, umat Nabi Nuh diadab, Fir'aun dan pengikutnya diadab, Qarun diadab. Tapi yakin dan percayalah, umat akhir zaman tidak akan diazab sampai datangnya hari kiamat. Yang ada cuman peringatan saja. Nabi sudah berdoa, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana. Aku minta kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan asanah. Apa itu asanah? Kemarau panjang, krisis ekonomi,
kekeringan, wabah, penyakit termasuk corona. Umatku ya Allah, jangan diazab dengan corona, jangan diazab dengan wabah, jangan diazab dengan bencana menahun. Apa jawabannya? Fa'aqoniha. Doa yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya sama corona jangan terlalu takut, Bapak Ibu, jangan paranoid. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq, dan aku minta kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq. Tenggelam di bumi al-gharaq, tenggelam di laut al-gharaq, tsunami al-gharaq, bencana alam. Fa'aqoniha. Doa yang kedua pun langsung dikabulkan. Ada tsunami bukan azab, sekedar peringatan. Cuman sayang Bapak Ibu, Bu, sayang ya Pak, doa yang ketiga belum dikabulkan. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antara sesama mereka sendiri. Sayang, beribu kali sayang, doa ini belum dikabulkan. Makanya kata Nabi, perkara yang paling aku takuti menimpa umatku ketika umatku saling membinasakan. Coba lihat sekarang Pak, Timur Tengah, Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Irak, ancur-ancuran Saddam Hussein dibunuh. Libya, Muammar Gaddafi dibunuh. Libya ancur-ancuran. Suriah ancur-ancuran. Mesir konflik dan lain sebagainya. Sama Islamnya, sama salatnya. Apa sebab? Musibah terbesar di umatku kata Nabi, sesama mereka hanya gara-gara politik. Mereka mudah saling membinasakan. Perang Jamal, Imam Ali lawannya siapa? Aisyah Ummul Mukminin. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in meninggal dunia. Perang saudara, bukan melawan orang kafir. Makanya mohon Bapak Ibu, saya nyelip dikit ini ya. Ntar lagi 2024. Siapapun yang mempolarisasi umat, yang mengkotak-kotakkan umat berdasarkan pilihan politik dan ngadu domba, jangan pernah diikuti. Oh, perbedaan pilihan itu wajar kok. Iya apa ya kira-kira? Siapa presiden kita 2024 sudah ada catatannya fi lauhil mahfuz. Sudah ada takdir. Ya siapa tahu 2024 nanti presidennya Suparman Abdul Karim. Presiden Suparman Abdul Karim. Iya. Nanti Bapak Ibu saya undang pengajian ke Istana Negara semua ya. Jamaah serangsem. Saya kalau jadi presiden saya janji Pak Hendra saya jadikan menteri dalam negeri. Iya. Pengalaman jadi lurah. Ustadz Asep langsung menteri agama. Siapa yang memilih saya kira-kira ya? Hancur negara saya Pak. Artinya Bapak Ibu, udahlah itu mah urusan politik. Jangan terlalu kalau mendukung itu ya, milih sebagai warga negara baik yang baik silakan, tapi ingat jangan bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Baik, yang kelima yang terakhir. Mukjizat untuk umat ini, kelebihan buat umat ini adalah taubatnya diterima hingga di limit terakhir. Ini keren banget Pak. Nabi berdoa, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajal. Nangis Nabi Pak. Ya nggak sempet ya Allah taubatnya, masuk neraka semua mereka. Taulah. Kata Allah, ya udah Muhammad setengah tahun. Ya jangan kalau bahasa kitanya. Umatku itu ada ya Allah, sebulan lagi mau mati baru taubat. Siapa itu Muhammad? Umatku yang pegawai negeri ya Allah. Begitu pensiun taubat, nggak lama pensiun mati dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau bertaubat sebulan sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru taubat. Orang mana itu? Orang Serangsem ya Allah.
Udah kena penyakit taubat, nggak lama mati dia. Baik ya Muhammad, kuterima taubat umatmu kalau bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, umatku itu yang sehari sebelum mati taubat dia. Jangan-jangan orangnya ada di sini ya. Gara-gara malam ini ngedengerin ceramah, taubat, besok mati tahunnya dia. Kalau begitu Muhammad, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, boleh gak nawar lagi? Minta sekali lagi. Habis ini saya gak akan minta lagi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi. Kuterima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya, Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Maka Bapak Ibu, saya sering menyampaikan, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, Bu, sering ngambek enggak? Boleh Bu ngambek, benci jangan. Mengapa? Marah, kesel, ngambek itu emosi. Tapi benci itu penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Baik, terakhir closing ini. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal, Nabi diwafatkan. Jadi Nabi itu wafat tepat di hari kelahirannya. Maka akan nurun ke umatnya juga. Umatnya juga akan mati pada hari kelahirannya. Maka Bapak Ibu tolong diingat hari kelahiran masing-masing. Ada yang lahirnya hari Senin enggak? Besok Senin Pak. Jangan-jangan bapak-bapak mati besok ya. Allahu Akbar. Cirenin pokoknya ya. Nabi wafat Senin di waktu duha, dimakamkan pada malam Rabu. Ingat, jenazah Nabi boleh telat karena malaikat giliran menyolatkannya. Dimakamkan di malam Rabu. Kalau kita nggak boleh telat, di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu, cuman saran buat ibu-ibu, kalau suami mati Bu, kuburkan di kamar ibu-ibu sendiri. Sorry Pak Ustaz, udah hidupnya nyusahin, mati juga ditongkrongin. Ya, khusus Nabi Pak dimakamkan di kamar Aisyah. Baik, ini saja apa yang saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.